wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila dari kelas 22B2A Prodi PGSD dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dari kelas 5 SD mengenai hubungan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Kira-kira apa sih hubungan ekonomi dan kesejahteraan manusia? Yuk disimak. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi ekonomi. Yang pertama, ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia membuat pilihan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, sistem mengatur kegiatan ekonomi. Ekonomi juga merujuk pada sistem dan struktur yang mengatur aktivitas ekonomi suatu negara atau masyarakat. Dan definisi ekonomi yang ketiga yaitu pengelolaan kekayaan dan sumber daya. Ekonomi berfokus pada bagaimana manusia mengelola dan mendistribusikan kekayaan, pendapatan, dan sumber daya alam. Yang kedua yaitu materi mengenai peran manusia dalam ekonomi. Ada apa saja sih peran manusia dalam ekonomi? Yang pertama yaitu produsen. Manusia berperan sebagai produsen yang menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu konsumen. Manusia juga berperan sebagai konsumen yang membeli dan menggunakan barang dan jasa yang diproduksi. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Manusia sebagai pengambilan keputusan ekonomi seperti pembuatan kebijakan, manajer, dan investor. Dan materi yang ketiga yaitu hubungan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang sehat dan produktif dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua yaitu kualitas hidup. Kemajuan ekonomi memungkinkan akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu pemerataan kesejahteraan. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dapat mendorong kesejahteraan bersama. Materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan ekonomi masa kini. Yang pertama yaitu ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan kekayaan yang melebar di masyarakat menjadi tantangan besar. Yang kedua yaitu perubahan teknologi, otomatis dan digitalisasi mengubah pasar tenaga kerja dan menghadirkan risiko pengangguran. Yang ketiga yaitu krisis ekonomi global. Kegejolakan ekonomi global seperti pandemi dan resesi dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan masa depan. Itulah tantangan dari ekonomi masa kini. Dan yang terakhir yaitu materi mengenai inovasi dan teknologi dalam ekonomi. Ada apa saja sih inovasi dan teknologi dalam ekonomi? Yang pertama yaitu ada otomatisasi. Teknologi otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua yaitu ada analisis data. Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pembayaran digital. Solusi pembayaran digital yang memudahkan transaksi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada energi terbuka. Inovasi teknologi energi terbuka yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Kesimpulan dari materi ini yaitu membangun ekonomi yang berkelanjutan dan manusiawi. Yang pertama yaitu ekonomi untuk mensejahterakan manusia. Tujuan utama ekonomi adalah meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua yaitu inovasi yang berpusat pada manusia. Kemajuan ekonomi harus didukung oleh inovasi yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan manusia. Dan yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Diperlukan kebijakan ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan
untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, ekonomi dan kesejahteraan manusia memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem ekonomi yang sehat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sedangkan kesejahteraan masyarakat juga mendorong ekonomi suatu negara. Memahami hubungan ini sangat penting untuk memenuhi atau membangun ekonomi keberlanjutan dan berpusat kepada manusia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi